Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leliana SPDI, peserta pelatihan calon pengawas madrasah angkatan 9 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan tahun 2022. Saya minta waktu sedikit Pak Umar. Bapak sebagai wakil kurikulum di MAN 1 Oku Selatan ya. Saya di sini akan praktek untuk pengawasan, pembinaan, pelatihan di MAN 1 Oku Selatan ini. Nah, kemarin alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan kepala madrasah dan alhamdulillah juga kemarin sudah melaksanakan pengawasan akademik dan juga pengawasan manajerial. Nah, untuk hari ini saya akan melaksanakan pemantauan standar 8 standar nasional ya. Nah, mohon bantuannya Bapak ya. Ini sekarang kita wawancara untuk 8 standar nasional ini. Kita mulai Pak ya. Nah, sekarang kita mulai dari standar isi ya. Dalam standar isi itu ada KTSP dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengembangan keterampilan di situ ya. Dan ada juga komponen muatan KTSP meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, dan masih banyak lagi tuh ya. Nah, ini perlu saya tanyakan di sini masalah kegiatan pengembangan diri. Ya, bagaimana kegiatan pengembangan diri di sekolah kita ini? Apakah sudah sesuai dengan minat siswa kita? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Puja Kesuma, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum di MAN 1 Oku Selatan ini. Terkait dengan 8 standar, yaitu tentang standar isi tadi Bu ya, yang ditanyakan tentang bagaimana MAN 1 mengembangkan diri siswa. Mengembangkan diri siswa. Jadi pada praktek yang kami laksanakan sesuai dengan KTSP yang kami rancang, bahwasanya pengembangan diri siswa di MAN 1 Oku Selatan ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Kami kelompokkan menjadi 2, ada yang bersifat akademik dan non akademik. Bisa juga melalui yang non akademik ini bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler, bisa juga kami masukkan dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, yang jadi ekstrakurikulernya? Kalau untuk ekstrakurikuler kami ada 10 ya, ekstrakurikuler banyak sekali di MAN ini sesuai dengan minat siswa. Jadi ada PMR kemudian rohis, pramuka, kemudian olahraga, seni tari, ada juga basket. Banyak sekali Pak ya? Banyak sekali ya, sesuai dengan minat siswa. Jadi apapun minat siswa, insya Allah kita wadahi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan diri yang intra ya, kita masukkan dalam jam kegiatan belajar mengajar, itu juga kita laksanakan semacam kita adakan kegiatan tahfiz ya, kemudian yasinan bersama di lapangan, yaitu dikerjakan di waktu kapan itu Pak? Setiap hari Jumat. Jadi seminggu sekali anak-anak kita latih. Bukan yasinan, maksud saya bukan kegiatan yasinan itu hanya membaca yasin, bukan. Jadi di situ siswa juga diajari untuk memimpin kegiatan-kegiatan semacam dia membaca tahlil ya, membaca tawasul, kemudian kegiatan ceramah. Jadi yasin itu hanya anunya saja, namanya saja. Jadi begitu Bu, kira-kira Bu. Oh, bagus sekali Pak ya. Jadi nanti kalau mereka sudah keluar dari sini, ini sudah nyampe di SKL juga Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau mereka sudah tamat dari sini, nanti mereka sudah dapat bekal Pak ya? Insya Allah. Nah, bagus sekali Pak. Itu tolong ditingkatkan Pak ya? Iya, insya Allah. Nah, terima kasih Pak ya. Ini sekarang kita lanjutkan ke standar proses Pak ya. Iya. Pak Umar, untuk standar proses di madrasah kita ini
perangkat pembelajarannya itu bagaimana Pak? Apakah sudah semuanya membuat perangkat pembelajaran dan apakah sudah sesuai dengan standar prosesnya? Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus sekali ya terkait dengan perangkat pembelajaran. Kalau saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum memang sudah membuat satu program di awal tahun itu seluruh guru saya minta untuk membuat perangkat pembelajaran lengkap ya. Mulai dari dia harus membuat kalender ya, menyusun RPP, silabus, program tahunan, program semester, KKM, bentuk evaluasinya. Nah itu. Jadi perangkat pembelajaran insya Allah 100% seluruh guru semuanya membuat. Dan sudah kira-kira itu sudah sesuai belum? Untuk RPP-nya itu sudah sesuai belum dengan yang kurikulum 2013 itu? Ya insya Allah, karena kita ini kemarin memang ada adanya COVID tuh kemudian merubah segala struktur KTSP. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan kurikulum sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, insya Allah sudah sesuai. Sudah pakai yang bahkan satu lembar itu? Iya, kita sudah pakai yang satu lembar itu, kemudian memasukkan juga dalam 4 keterampilan abad 21. Nah, kita masukkan juga dalam RPP guru. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi itu tolong dipertahankan ya. Insya Allah. Kita tingkatkan lagi untuk kedepannya. Ya. Dan sebentar lagi kita mau pakai ini ya, kurikulum Merdeka. Jadi untuk persiapan kurikulum Merdeka kita untuk tahun 2022 ini kita masih persiapan. Jadi kita ikuti arahan dari Kementerian Agama ya. Apakah kita nanti harus memakai atau belum? Nah nanti sesuai kita tunggu instruksinya. Karena kemarin tuh juga belum fix karena ada klausul dalam KMA itu atau SK Dirjennya itu sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan izin yang memakai itu. Nah, apakah itu masih berlaku untuk tahun 2023 atau belum atau sudah dicabut kita nggak tahu ya. Jadi yang jelas kita tunggu instruksi. Insya Allah sambil menunggu itu kita adakan bimtek ya kita ikutkan guru-guru kita untuk memahami bagaimana sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Jadi begitu. Jadi butuh proses itu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya sama-sama. Di sini ada yang perlu saya tanyakan, ini masalah peserta didik kita ini dalam SKL, bagaimana kita membekali peserta didik itu agar memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Iya, baik Bu, terima kasih. Jadi terkait dengan SKL ini kita harus merujuk ke aturan terbaru dari Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Jadi dalam Permendikbud yang baru ini telah ditentukan bagaimana standar peserta didik kita ketika lulus dari madrasah ini atau tingkat atas ini ya, madrasah aliyah ini. Jadi dalam Permendikbud yang baru itu ada 3 komponen yang menjadi titik fokusnya. Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik ini agar di masyarakat itu menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Satu, itu poin yang ditekankan. Yang kemudian yang kedua, menanamkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anak kita ini harus paham nilai-nilai Pancasila itu, bukan hanya Pancasilanya, tapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi peserta didik agar bisa hidup mandiri, mengikuti pendidikan, agar mereka lebih siap untuk mengikuti pendidikan yang selanjutnya. Ya. Jadi masuk ke perguruan tinggi mana yang mereka inginkan, ya. Ada 2 itu Bu, yang ketiga itu jadi dia bisa hidup mandiri, yang berarti dia di lapangan kerja. Iya, dia bisa hidup mandiri. Kemudian yang kedua dia siap untuk lanjut ke pendidikan berikutnya. Jadi itu 3 titik fokus yang ditekankan pada SKL. Nah, lalu bagaimana kita menindaklanjuti? Ya kan? Ini kan standar yang ditetapkan pemerintah. Tentu kita sebagai madrasah senang menyambut SKL yang ditetapkan Kementerian Pendidikan ini ya. Karena apa? Karena kita sudah melakukan itu semua.
dari mulai pembentukan iman dan takwa. Iman takwa. Ya, kita bekali anak-anak kita melalui birohmah ya. Mm-mm. Kita dari mulai dia kegiatan tahfiz, kemudian kegiatan kajian rutin Iya, setiap minggunya. Yang hari Jumat itu. Ya, kemudian pembiasaan untuk mengucapkan salam, kemudian sholat duha, sholat duhur, berjamaah itu jadi kita laksanakan. Diajari jadi imam. Iya, betul sekali Bu. Iya. Jadi kita sudah melaksanakan itu, ya. Jadi poin 1 itu sudah. Kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang sedang kita garap sekarang. Jadi membekali sesuai dengan permintaan pemerintah itu atau ketetapan pemerintah itu agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu apa? Banyak sekali, ya. Nilai-nilai itu yang akan kita garap sekarang, ya. Kita rancang dalam satu kurikulum yang katakanlah lebih jelas, bukan hanya milik guru PKN, tapi seluruh guru. Ya? Seluruh guru harus bisa. harus bisa misalnya tanggung jawab, kerjasama, gotong royong. Itu kan nilai-nilai Pancasila yang diatur ya, dan harus menjadi kebiasaan. Kita sudah melaksanakan itu, cuma belum tertulis dibakukan dalam kegiatan akademiknya. Nah, jadi itu. Kemudian peserta agar bisa mandiri dan siap untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk bisa hidup mandiri, banyak kegiatan ekstrakurikuler. Termasuk juga dalam mata pelajaran PKU. Jadi anak-anak kita bekali untuk membuat keterampilan yang kira-kira hasil keterampilan itu bisa bernilai jual. Nah, itu bekal bagi mereka ya setelah mereka tamat. Iya betul. Jadi mereka itu tidak tergantung dengan orang tua lagi, katakanlah. Ketika di masyarakat dia bisa hidup mandiri. Bisa berkreativitas dan itu bernilai jual untuk dia tetap bisa survive. Kemudian untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi, kita siapkan juga mereka melalui kita bentuk ekstrakurikuler KSM. KSM itu untuk sains. Iya, sains. Jadi dia 6 pelajaran tuh dia menguasai gitu. Menguasai melalui kegiatan ekstrakurikuler KSM. Belum lagi kita juga membentuk tim-tim khusus yang membekali mereka untuk bisa bersaing pada saat ada seleksi nasional. Jadi seperti itu Bu, kira-kira yang kita lakukan untuk memenuhi SKL yang telah ditetapkan pemerintah. Alhamdulillah kita sudah berjalan, sudah bagus Pak ya. Alhamdulillah kita meningkatkan, mempertahankan yang sudah ada. Dan mohon bimbingannya nanti. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing di sini. Betul. Bagaimana kedepannya madrasah kita ini supaya menjadi madrasah yang lebih unggul. Nah sekarang Pak kita lanjutkan ke standar pendidik dan tenaga pendidikan ya. Nah di madrasah kita untuk standar tenaga pendidikan ini Pak ya, apakah kondisi tenaga pendidik kita ini semuanya itu sudah tersertifikasi atau pembagian mengajar mereka itu sudah sesuai dengan keahlian mereka? Bagaimana Pak? Perlu kami jelaskan Bu, kita ini sebagai madrasah negeri ya, madrasah negeri, statusnya sebagai madrasah negeri itu, namun demikian karena ini keterbatasan ya, faktor keterbatasan, jadi untuk guru negeri yang berstatus sebagai ASN di madrasah kita ini ya mungkin belum sesuai harapan. Masih minim ya? Masih minim. Masih minim sekali. PNS-nya di sini? Kira-kira 14 lah ya, termasuk tenaga pendidik. Nah, jadi sedangkan tenaga keseluruhan kalau guru itu 48. Berarti baru sekitar berapa 80%, 90%? Iya. Honor. Namun demikian bukan berarti kita mengesampingkan masalah kualifikasi. Tenaga-tenaga guru honor kita juga 100% sudah S1. Kemudian insya Allah sudah 95% sudah sesuai. Dengan keahlian mereka sudah sesuai dengan jurusannya. Kalau ini pendidikan jenjang pendidikan mereka itu apakah sudah banyak yang S2?
Kalau S2 ini belum banyak Bu, Belum banyak. baru ada 2 ya. Dua. Bu Jamila dengan Bu Nur Aini ya. Yang lainnya kenapa tidak ikut lanjut S2? Tentunya dengan berbagai macam alasan Bu. Yang pertama kita berada di Daerah daerah jauh terpencil ya, sedangkan untuk melanjutkan ke S2 itu kan harus ke kota ya, harus ke Palembang. Jarak tempuh berarti Pak ya? Ya, Jarak tempuh yang 7 jam. Belum lagi mungkin faktor biaya juga. Belum lagi guru honor Pak Iya ya? betul. Jadi mudah-mudahanlah kedepannya ada bantuan-bantuan pemerintah yang diberikan kepada kita untuk bisa meningkatkan ya pendidikan. Tapi sekarang kan sudah ada yang untuk S2 yang online. Gimana itu? Iya, S2 yang online itu memang ada dari program pemerintah. Hanya saja kita belum banyak yang terkendala di syarat TOEFL. TOEFL-nya belum begitu memenuhi ya. Belum memenuhi. Ya mungkin kalau yang ini katanya di daerah Oku Timur itu ada S2. Bagaimana yang di situ? Kenapa tidak di situ? Kalau untuk ASN ini kita harus ini Bu ya, tidak sembarangan ya. Kalau untuk ASN ya. Di situ apa? Jurusannya apa di situ? Yang mana? Yang kalau yang di daerah Oku Timur itu jurusan yang pendidikan yang linear dengan saya kurang tahu Bu ya. Kurang tahu ya. Biasanya di situ MM ya, Magister Management. Belum ada yang pendidikan ya. Jadi contoh saya saja belum Bu ya, S2-nya belum. Saya lihat itu sebenarnya ngincer di PGRI Palembang itu ada MPD ya, pendidikan khusus sesuai dengan bidang saya bahasa Indonesia. Cuman kendalanya ya jarak tempuh. Iya, pasti jarak tempuh. Karena ada aturan yang saya dengar, saya baca yang dulu itu kan tidak boleh meninggalkan tugas. Iya. Tidak boleh meninggalkan. Waktu juga 2 jam setengah itu ya? Iya. Jadi kendala ya. Iya, makanya saya sedang mengusahakan bagaimana supaya bisa yang izin belajar. Iya. Izin belajar boleh meninggalkan tugas. Nah itu. Ya, semoga nanti ke depan ya. Semoga ya kita sama-sama semoga nanti ke depan guru-guru kita ini bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, bisa S2 semua. Sedangkan untuk yang sudah mendapatkan sertifikat ya, guru profesional atau sertifikasi. Alhamdulillah sudah lumayan Bu kita ya. Ada 10 guru kita sudah sertifikasi ya. Ini sedang program juga untuk tahap selanjutnya itu 6 orang. Jadi, 6 orang dalam proses ya? Iya dalam proses. Dan kita jadi semakin banyak. Ya, semoga untuk kedepannya juga nanti Pak ya. Iya, betul. 10 berarti dengan 6 sudah 16 dari 48 orang itu sudah 16 orang. 16 orang. Tapi itu belum 50%. Iya. Kita berdoa sama-sama supaya nanti kedepannya pemerintah ini memberikan peluang lebih banyak lagi. Amin. Iya. Nah ini terima kasih Pak ya. Masalah SKL-nya tadi ya, masalah tenaga pendidikan berarti sudah lumayan Pak ya, sudah bagus. Nah sekarang kita lanjutkan ke sarana prasarana. Bagaimana Pak sarana prasarana di sekolahan kita ini? Apakah sudah memenuhi standar Pak? Ya alhamdulillah Bu ya. Untuk sarana prasarana, adapun untuk pertama ruang kelas pastinya ya. Ruang kelas kita sudah alhamdulillah sudah bagus semuanya. Berapa kelas Pak semuanya? Kita ada 20 rombel. 20 rombel yang terbagi 7 itu kelas 10, yang 6 kelas 11 dan 7 lagi kelas 12. Nah, isi dalam rombel itu bagaimana? Sudah sesuai dengan standar? Sebenarnya tidak standar Bu ya, ada kelebihan sedikit ya. Ada yang 33, ada yang 35, ada yang 34, bervariasi dia. Tapi rata-rata 33 per kelas. Iya, rata-rata 33. Berarti minat masuk sini kebanyakan Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk kalau masalah minat alhamdulillah lumayan ya, lumayan banyak. Cuma kita itu harus menyesuaikan juga dengan standar ya kan. Kalau kebanyakan kelas kita ya. Iya. Ya itulah kondisi kelas alhamdulillah sudah bagus semuanya. Kemudian untuk kegiatan ruang-ruang lain seperti ruang ibadah, lab gitu. Iya, alhamdulillah perpus ya. Alhamdulillah sudah ada semuanya ya. Karena kita juga sudah mendapatkan akreditasi A. Akreditasi A artinya ya sarana prasarana kita sudah insyaallah sudah layak lah untuk kegiatan belajar mengajar. Lapangan segala macam bagaimana? Ya, alhamdulillah lapangan kita
sedang tahap renovasi itu Bu ya. Jadi insya Allah mungkin dalam 1 minggu ke depan sudah bisa diaktifkan lagi. Nah, alhamdulillah ya. Walaupun memang untuk lapangan ini kalau dipakai seluruh siswa mungkin agak kurang ya. Kenapa? Ya karena kita posisi tanah kita memang agak ekstrim ya, agak berbukit. Jadi untuk membuat lapangan yang luas ya, itu agak susah Bu. Jadi kita memanfaatkan lapangan yang ada, namun bisa dipakai untuk kegiatan. Untuk seluruh kegiatan iya, di situ ya. Paling untuk parkir saja kita juga harus ada beberapa tempat ya untuk parkir, tidak menyatu jadi satu. Jadi kita sesuaikan dengan geografis kita, kondisi sekolah kita yang bertebing seperti ini. Berbukit kita Pak. Berbukit. Tapi kalau kita tata dengan baik itu nanti akan jadi indah Pak. Insya Allah. Insya Allah. Iya Bu. Ya untuk laboratorium, perpustakaan dan ruang-ruang ekskul itu sudah ada Pak? Ya alhamdulillah tidak semua ekskul ya, ada beberapa ekskul juga yang belum ya, belum memiliki katakanlah sekretariat khusus belum, tapi sebagian ekskul yang lain seperti pramuka, mersing itu sudah ada. Ya PNR sudah ada. Jadi itu alhamdulillah kalau untuk sarana prasarana sudah memadai. Untuk wilayah kita yang masih di daerah Pak ya? Iya. Iya. Bagus itu Pak ya? Iya, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan Pak ya. Ini di standar pengelolaan. Ya. Pengelolaan ini bagaimana ini Pak ya? Perlu saya tanyakan ini bagaimana supervisi akademik kita apakah dilaksanakan sesuai dengan standar ini Pak? Dalam pengelolaan ini. Oh iya, untuk standar pengelolaan kita kan harus memastikan bahwasanya pengelolaan pendidikan di madrasah kita sesuai dengan standar dan aturan pemerintah ya, jangan kita melenceng dari itu ya kan. Jadi kita tetap melaksanakan yang namanya supervisi akademik. Itu kita jadwalkan pada bulan ketiga di pertengahan semester. Kalau di semester ganjil seperti ini kita laksanakan bulan Oktober. Jadi setahun 2 kali Pak ya? 2 kali Bu. 2 kali. Yang melaksanakan itu siapa Pak? Yang melibatkan tim ya. Tim ya? Iya, tim yang memang sudah di-SK-kan oleh kepala madrasah yang ditunjuk, tentunya ya guru-guru yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi. Jadi kepala sekolah yang melaksanakan itu kepala sekolah beserta pastinya wakil kurikulum dengan guru-guru senior ya. Yang dipercaya kepala sekolah itu ya. Iya. Kepala sekolah kan membentuk tim. Nah, tim itulah yang kemudian mensupervisi guru-guru yang lain. Kita laksanakan 2 kali. Apakah itu sampai ke dalam pelaporan? Iya Bu. Iya pasti ya, karena itu juga salah satu bentuk pertanggungjawaban tim supervisi. Ya, jadi dia harus membuat asesmen yang menyeluruh mulai dari perangkat pembelajarannya untuk persiapan masuk kelas, kemudian praktek di kelasnya dia pantau, kemudian setelah itu dia membuat sebuah laporan. Laporan yang harus disampaikan ke kepala madrasah. Itu tidak. Iya, betul. Ya itu pengelolaan. Berarti pengelolaan untuk di sekolah kita sudah bagus Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi yang sudah bagus itu kita pertahankan. Iya. Yang belum itu kita tingkatkan. Iya, ya pastinya kita belum sempurna Bu. Iya, perlu pembenahan ya. Iya, masih perlu banyak pembenahan. Iya. Nah sekarang kita lanjutkan Pak ya. Ini standar pembiayaan. Nah kalau standar pembiayaan ini sebenarnya agak sensitif Pak ya. Pembiayaan. Nah bagaimana standar pembiayaan di sekolah kita ini? Iya, tentunya sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, kita pembiayaannya pasti sudah dijamin oleh pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah, kemudian juga dana bantuan dari provinsi dalam bentuk PSG ya, program sekolah gratis kalau dulu ya, masih berjalan sampai sekarang. Kemudian siswa juga di backup dengan dana PIP ya, program Indonesia Pintar. Jadi ada 3 lah ya sumbernya ya. Sumber selain itu kita juga ada partisipasi wali murid ya dalam bentuk yang dihimpun melalui komite. Itu sudah katakanlah dana yang eksternal ya, eksternal kita dari wali murid. Jadi itu pembiayaan
yang digunakan untuk operasional kita di madrasah. Nah, apakah kita ini sudah punya bendahara yang sudah dilegalitaskan oleh kepala madrasah atau oleh Kemenak atau sekali dari kami? Sudah? Oh iya. Alhamdulillah Bu, sebagai madrasah negeri itu memang kita ketat ya dalam hal keuangan. Harus betul-betul dikelola oleh orang yang profesional, ya, harus dikelola oleh orang yang profesional, sehingga orang yang profesional itu seperti apa? Yaitu orang yang sudah mengikuti diklat yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, sekaligus setelah diklat itu dia harus mempunyai semacam sertifikat SIM sebagai bendahara negara. Nah, tanpa itu kita tidak bisa menandatangani, bahkan mencairkan dana tidak diizinkan, ya. Harus dikelola oleh orang-orang yang betul-betul berhak. Ya. Dalam hal ini kita ada Pak Nanang ya, Pak Nanang bendahara kita, dan dia sudah memiliki, dia sudah memiliki sertifikat bendahara. Nah ini jadi ketika sudah mendapatkan sertifikat bendahara ini berarti dia sudah sah untuk mengelola. Sudah legal ya? Iya sudah legal. Gitu Bu. Berarti untuk pengelolaan standar pembiayaan ini ya sudah sesuai dengan standar nasional, Pak ya. Dan setiap tahun akan diperiksa Bu. Ya, pengelolaannya, hasil pengelolaannya oleh BPKP, oleh Irjen juga. Ya. Jadi untuk pembiayaan tidak sembarangan. Iya pasti, karena menyangkut uang negara. Nanti kembalikan loh Pak. Iya. Iya. Nah sekarang yang terakhir Pak ya, standar penilaian. Oh iya. Standar penilaian Pak ya. Nah bagaimana Pak standar penilaian di sekolahan kita ini? Penilaiannya itu sudah sesuai belum dengan standar penilaian kita? Sudah mulai ini kalau penilaian di sini ya, rencananya, jadwalnya untuk penilaian itu sampai ke terakhir pengayaan. Nah di situ, bagaimana Pak? Ya, di sekolah kita? Terkait dengan penilaian ini memang tidak bisa kita ambil satu saja karena ini berhierarki, berjenjang. Jadi dimulai dari yang pertama kita harus membuat standar dulu. Apa standar kita KKN? Guru-guru merancang KKN masing-masing pelajaran itu, dan kemudian akan dilihat setelah dievaluasi apakah sudah tercapai atau belum. Nah jadi seperti itu. Jadi ketika dia sudah tercapai berarti sudah bagus pembelajaran itu kan. Tapi kalau belum berarti harus tadi remedial ya kan. Nah, jadi dalam hal penilaian ini kita mulai dari penilaian harian. Nah, setiap guru sesuai dengan KD masing-masing melakukan penilaian harian. Nanti dari hasil penilaian harian ini ditambah lagi dengan penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, ya, project, portofolio itu kita diolah sedemikian rupa menjadi bentuk nilai rapor. Nilai rapor kita sudah pakai ini. Alhamdulillah untuk rapor kita sudah memakai rapor digital ya, jadi rapor digital berbasis website. Jadi guru-guru bisa langsung menginput nilai hariannya di situ. Ya, nilai keterampilannya di situ, kemudian nilai sikapnya juga di aplikasi itu. Iya, jadi kita sudah menggunakan aplikasi Pak. Iya, jadi untuk ulangan harian itu sudah pakai aplikasi juga. Beberapa guru sudah menggunakan semacam Google Form, ya, kemudian menggunakan e-learning juga ada, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena kita terbatas di sarananya ya. Jadi berarti kita butuh itu ya. Iya. Secara bertahap akan kita upayakanlah sesuai dengan karena kalau menggunakan media itu yang pertama lebih efisien, efektif, kemudian cepat dan hasilnya juga akurat. Nah, ketika dilihat hasilnya itu akurat ya, karena sistem yang menilai yang bekerja. Jadi seperti itu, Bu. Jadi untuk penilaian berarti kita sudah iya, insya Allah sudah dilibatkan. Beberapa guru sudah memakai IT dalam hal untuk penilaian itu. Tapi semua guru belum yang membuat penilaian ini yang sudah sesuai dengan standar itu. Kalau semua guru Bu, kita semua guru melakukan penilaian. Cuma yang belum itu yang menggunakan IT itu tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya. Baru sebagian guru yang menggunakan IT. Kalau untuk penilaiannya itu wajib namanya guru. Saya selaku wakil menagih hasil penilaian yang dilakukan guru karena dari situ kita bisa melihat progres dari hasil pembelajaran yang dia lakukan apa, bagaimana kan gitu. Jadi di sini berarti
yang harus ditingkatkan IT guru juga ya untuk penilaian ini. Bagaimana caranya guru itu menggunakan IT. Iya. Ya, itu berarti perlu pelatihan di situ Pak ya. Insya Allah. Nah, ini sudah 8 standar Pak ya. Iya Bu. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, atas penjelasannya. Insya Allah nanti saya juga akan keliling melihat kondisi sesuai tidak dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak ya. Silakan dengan senang hati. Iya. Terima kasih Pak Sama-sama, atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.